Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jumpa lagi dengan channel Dennis Golok yang senantiasa berbagi sharing terkait golok-golok ya, golok-golok tradisional. Bicara tentang golok tradisional, bagi teman-teman yang pakai Facebook, silahkan join di grup Facebook namanya Pecinta Golok Tradisional. Jadi di situ khususkan untuk sharing-sharing terkait hanya golok tradisional, bilah tradisional, gitu, golok, pisau dan seterusnya. Hasil maker-maker lokal, jadi bukan golok atau bilah yang impor. Ya, jadi kalau ada yang sharing-sharing atau posting terkait di luar golok tradisional, ya dengan terpaksa kita hapus. Oke, baik. Hari ini saya ingin berbagi terkait jenis-jenis golok tradisional, khususnya bentuk bilah. Dilihat dari bentuk bilahnya. Ya, mungkin sebetulnya banyak sekali bentuk bilahnya. Yang sekarang akan saya sharing ada 6 bentuk bilah golok tradisional ya. Jadi ada nama-namanya dari bentuk-bentuknya ini. Di hadapan saya ada 6 jenis ya golok tradisional. Yang 5 jenis itu dari Willis bahannya ya. Yang satu kebetulan dari bearing. Nah, ini dia ya, 6 jenis ya. Saya jelaskan satu persatu. Ya, baik. Pertama, yang paling umum ini model Betawian ya. Golok model Betawian. Model Betawi itu, golok model Betawi, dia punggungnya lurus, lalu bawahnya juga lurus. Ya, lurus. Ini yang disebut golok model Betawi. Punggungnya lurus, bawahnya lurus, lalu ininya naik sedikit. Jadi biasanya hanya naik begitu saja, cenderung kotak. Ini model Betawian ya. Yang ini kita sebut punggung, ini kita sebut mata bilah ya. Ini nih yang disebut model bilah Betawi ya. Kalau Betawi, biasanya kalau Betawi hampir pasti handle-nya itu jengkolan ya. Ini biasanya ini gagah ya, untuk gagah-gagahan. Kalau di sore itu jadi ganteng ya, cakep di pinggang, bagus di pinggang. Nah, ini bilahnya Willis, sarungnya Johar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, ini yang kedua namanya golok model Bowie. Nggak tahu dari mana nih, namanya Bowie. Golok Bowie itu biasanya dia seperti ini ya. Biasanya gagangnya seperti ini Bowie ya. Gagangnya seperti ini Bowie. Jadi nggak jengkolan biasa kalau Bowie. Ada juga yang Bowie tapi handle-nya jengkolan ya. Oke. Nah, untuk Bowie, kenapa disebut Bowie? Ini Bowie itu punggungnya lurus, dia turun di depan, menjelang ke ujung dia turun, lalu belakangnya juga sama lurus, dia naik di ujung naik. Jadi di sini ketemu di tengah, ya, ketemu di tengah. Jadi hasilnya di ujungnya itu lancip. Yang disebut model bilahnya Bowie, golok model bilah Bowie ya. Baik, itu model kedua gini ya. Sarungnya juga mengikuti bentuk bilahnya. Model kedua. Yang ketiga, ini model pamuncitan ya. Pamuncitan
Kita buka. Ya. Pamuncitan itu seperti ini. Dia punggungnya lurus, ya, di depannya nggak turun seperti Bowie. Ya, ini pamuncitan. Di sininya agak kecil, di pangkal dekat handle itu agak kecil, lalu di sini agak gemuk, lalu di ujung dia naik. Ini disebut pamuncitan. Bahkan ada lagi yang di sininya tuh gemuk sekali ya, gemuk sekali. Saya pernah punya golok di awal-awal saya hobi golok itu, di sininya kecil, lalu di sininya agak gemuk sekali, lalu di ujung naik. Ya, ini yang disebut pamuncitan. Pamuncitan itu kalau di bahasa Sunda pencit ya, pemotongan. Nah, karena ini memang biasanya kalau pemotongan pakai bilah seperti ini, enak untuk menyembelih gitu ya. Nah, ini disebut golok model bilahnya bilah pamuncitan. Ada juga kalau di Ciwidey itu di Bandung, ini disebutnya bilahnya model bening katanya. Ya. Oke, itu yang ketiga. Baik, yang keempat, ini kopak rawing ya, goloknya para jawara. Nah, kopak rawing. Nah, si pitung pakai yang model begini. Tuh, ya. Sebetulnya kopak rawing itu hampir sama dengan Betawi ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dia agak bentik. Jadi si punggungnya tuh begini. Kalau model Betawi itu lurus, gitu. Jadi kalau kopak rawing dia agak bentik, lalu di sini agak naik, ya. Nah, ininya juga mengikuti bentuk punggungnya. Biasanya di sini agak kecil, di sini agak gemuk sedikit, tidak terlalu jauh dengan ini. Ya, lalu di atasnya seperti ini. Model kopak rawing di atasnya harus selalu seperti ini, naik gitu ya, naik seperti itu. Tapi tidak terlalu lancip seperti pamuncitan, naiknya di ujung sekali. Ini ya, model kopak rawing. Nah, kopak rawing hampir pasti handle-nya jengkolan. Ya, handle model seperti ini adalah disebut handle model jengkolan. Itu yang nomor 4, kopak rawing, goloknya para jawara. Berikutnya ini adalah model candung ya, model candung atau model patimura. Kalau kita tahu di uang berapa ya, uang kertas yang 1000 itu ada gambar pahlawan Patimura pegang golok seperti ini ya. Jadi Patimura itu disebut juga ujung turun. Jadi punggungnya lurus lalu turun di ujung. Nah, untuk mata bilah dia lurus dari pangkal sampai ujung dia lurus. Jadi hanya turun di ujung. Yang ini ujungnya melengkung ya, tapi ada juga yang ujungnya langsung begitu lurus. Ya, kalau ini model yang melengkung. Ini yang model candung. Ya, candung. Ada juga yang handle-nya seperti ini, Bowie, tapi ada juga yang jengkolan seperti ini. Itu yang kelima dan yang terakhir yang ada di depan saya. Ini model semi kukri atau kukri lah gitu ya, kukri. Nah, kukri ini modelnya seperti ini. Jadi kukri itu si punggungnya itu melengkung, tapi tidak terlalu ekstrim melengkungnya ya. Melengkung, punggungnya melengkung, lalu ininya juga di pangkal itu kecil, membesar di sini, hampir seperti pamuncitan, cuman ujungnya melengkung. Ya. Ada lagi kalau kukri yang asli mungkin di sininya kecil, di sininya gede. Ya, gemuk sekali. Itu kukri yang asli. Nah, kalau ini kukri semi kukri lah gitu ya. Tuh. Ya, ini yang kukri seperti ini. Nah, yang seperti apa yang enak buat sembelih? Sekarang kita bicaranya terkait penyembelihan. Sebetulnya semuanya bisa untuk sembelih. Yang paling enak pastinya ini, ya, pastinya ini. Ya, jadi sesuai dengan SKKNI gitu ya. Kalau dokter hewan
hewan itu menyarankan pokoknya dia yang ujungnya itu harus naik. Ujungnya harus naik. Paling ideal ujungnya naik seperti ini. Punggungnya juga ikut naik. Ya, kalau ada tuh namanya Zambia gitu ya. Golok model Zambia. Nah, ujungnya naik. Sebetulnya semuanya enak. Cuma yang paling ideal yang seperti ini, ujungnya naik. Asal jangan yang model kuku macan. Ada lagi yang model kuku macan. Kuku macan itu ujungnya turun, ya, ujungnya turun seperti ini melengkung, dan ininya melengkung juga, mata bilahnya melengkung ke bawah. Itu sangat bahaya untuk menyembelih. Kenapa? Jadi ketika nyembelih, khususnya gaya tarik menyembelih. Kalau ini kan nyembelih, lalu ketika menyembelih seringkali itu tidak habis sekali tarik ke atas. Kalau tidak habis sempurna berarti kita harus turun lagi golok kita supaya menyempurnakan irisan di leher yang masih tersisa. Nah, untuk seperti ini enak ya. Ketika ini leher sapi, ketika balik lagi dia tidak akan nyangkut. Tapi kalau yang model kuku macan, karena dia melengkung ke depan begitu, bahayanya itu ketika dia turun lagi, kalau kita turun lagi, dipastikan itu biasanya akan nyangkut di gelambir, karena dia ujungnya ke bawah, dia ambles di kulit, ambles di daging, akan nyangkut, dan biasanya kita panik ya. Itu jadi sekali lagi yang paling baik mungkin yang ini ya, model pamuncitan. Tapi yang lain juga sebetulnya enak untuk pamuncitan, untuk melakukan penyembelihan. Yang paling penting ya tadi kuncinya adalah ketajaman ya, ketajaman. Karena memang yang disunahkan juga tidak disebutkan untuk bilah seperti apa. Yang disebutkan itu hanya tajamkan golokmu, tajamkan pisaumu. Karena dengan tajamnya pisau maka akan mengurangi rasa sakit terhadap hewan sembelihan itu. Ya, mungkin itu dari saya terkait jenis-jenis bilah, bentuk bilah, khusus bentuk bilah tradisional gitu ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan saya sering-sering nanti berbagi terkait golok tradisional supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video saya berikutnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.